Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Robby Hari Gusman. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai engine difficult to start or will not start. Engine susah untuk start atau tidak mau start. Apa saja untuk step-step yang dilakukan jika engine ini susah untuk start? Kemarin kita sudah membahas mengenai engine crank, bagaimana step-step troubleshooting yang telah dilakukan untuk engine crank. Dan untuk kesempatan ini engine bisa crank tapi tidak bisa start. Bila kita lanjutkan apa saja step-step yang harus dilakukan pada saat engine susah untuk start atau tidak mau start. Sebelumnya kita start dulu mesinnya guys. Welcome back to my channel Robby Hari Gusman. Enjoy watching. Don't forget to subscribe, like and share. Maintenance. Repair. Overhaul. Measurement and analysis. Troubleshooting. Testing. And a mechanic's target is speed. Baiklah para sahabat mekanik semua, lanjut kita bahas mengenai apa saja step-step yang harus dilakukan pada saat sahabat-sahabat mekanik di lapangan mengalami engine susah start, atau kepada para user yang memiliki engine diesel khususnya, apa saja yang dilakukan pada saat engine crank tapi tidak mau start. Baik, untuk step pertama kita harus pastikan dulu level dari fuel atau bahan bakar tersebut di dalam tangki, apakah full atau bahan bakar di dalam tangki masih ada. Rekomendasikan untuk level bahan bakar pada tangki sebaiknya sekitar 1/4 dari kapasitas tangki. Kita lanjut untuk yang step yang kedua. Kita pastikan kualitas dari bahan bakar tersebut apakah kotor atau bersih. Karena untuk bahan bakar diesel khususnya untuk di Indonesia berdasarkan dari peraturan pemerintah menggunakan B30 atau bio diesel 30 bio dan 70 untuk fuel diesel. Bahan bakar B30 tidak sering dilakukan maintenance terhadap tangki, akan berakibat fatal ya. Kebanyakan kotor di bagian tangki berupa gumpalan-gumpalan seperti jelly, dan sebaiknya untuk pemanasan engine disarankan untuk 3 kali seminggu. Setelah kita pastikan untuk kualitas bahan bakarnya atau solarnya bagus, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu step ketiga, yaitu engine cranking speed is too low. Untuk cranking engine, video sebelumnya saya sudah mengatakan cranking engine sebaiknya berkisar di RPM 150 sampai 200 RPM. Baik, setelah kita pastikan cranking speed itu tidak dalam keadaan slow atau pelan atau lambat, kita lanjut ke step berikutnya. Step keempat, kita pastikan fuel filter atau fuel suction line tidak terhambat ya, atau fuel filter dalam keadaan bersih, baik itu pre-fuel filter atau fuel filter engine. Pre-fuel filter ini seperti rakor atau filter sebelum main fuel filter engine. Setelah kita pastikan bagus di fuel filter atau filter bahan bakar, tidak ada masalah, kemudian kita lanjut pada step berikutnya, yaitu untuk step kelima, fuel supply line. Tidak ada terhambat antara dari pompa minyak, tidak ada yang menghambat ke injektor. Di sini sebelumnya kita bisa mengurut dari fuel pump apa saja kira-kira yang bisa menyebabkan kotor tersebut, atau fuel pump screen dari fuel pump tersebut kotor, kita bisa bersihkan dulu. Di sebagian engine ada yang menggunakan cek palap sebelum ke injektor. Sahabat bisa
cek sendiri cek valve-nya atau arah cek valve-nya terbalik ya. Jika sudah dipastikan tidak ada yang menghambat antara fuel pump dan injektor, kita lanjut ke step berikutnya. Adanya kebocoran bahan bakar atau solar di sekitar engine, baik itu di jalur-jalur supply engine atau di jalur-jalur return engine atau overflow. Jika ada ditemukan kebocoran solar atau bahan bakar di engine, diperbaiki terlebih dahulu karena ini bisa mengganggu dalam sistem starting engine. Baik, kita lanjut. Setelah kita pastikan engine tidak ada kebocoran di engine, kita lanjut untuk step ke-7. Untuk sistem udara, kita pastikan tidak ada yang terhambat atau normal ya, baik itu dari air cleanernya. Jika ada air cleaner baru, bisa pasang yang baru, dan jika tidak ada bisa dibersihkan ya, tergantung seberapa kotornya air cleaner tersebut, agar supaya udara atau oksigen di dalam ruang bakar atau combustion chamber tersebut banyak udara atau oksigen dan engine bisa starting. Baik, setelah kita pastikan sistem udaranya tidak terbatas atau tidak menghambat, kemudian kita lanjut pada step ke-8. Pada masing-masing engine diesel memiliki fuel shut-off engine atau fuel shut-off valve. Di engine diesel terdapat fuel shut-off valve, ada yang mechanical, ada yang menggunakan elektrik. Untuk khusus Kamin ada yang menggunakan electrical dan manual. Ini yang menggunakan manual, ini yang menggunakan electrical. Dan kita pastikan shut-off valve tersebut dalam keadaan terbuka sehingga bahan bakar menuju injektor lancar. Oke, kita lanjut untuk step berikutnya. Di nomor 9, kita pastikan untuk adjustment dari injektor dan valve sesuai dengan timing yang kita adjust. Apakah adjustment yang kita lakukan benar? Jika sudah kita pastikan benar, adjustmentnya bagus, lanjut pada step berikutnya. Untuk nomor 10, untuk engine yang menggunakan fuel transfer pump, kita pastikan tidak ada bermasalah di fuel transfer pump atau fuel hand pump atau priming pump, karena jika ada bermasalah akan mengakibatkan udara di dalam sistem bahan bakar atau air in fuel system. Kita lanjut untuk step berikutnya. Pada nomor 11 ada overflow valve, jangan sampai tertukar. Jika tertukar akan menutup saluran bahan bakar yang menuju ke injektor. Baik, jika sudah dipastikan tidak ada masalah pada overflow valve, kita lanjut pada step ke-12. Apa saja yang bisa mengganggu dalam proses starting engine? Oke, untuk nomor 12 ya, fuel pump tersebut tidak berfungsi, baik itu yang menggunakan PT pump maupun yang menggunakan fuel injection pump. Memang mechanical fuel pump di dalam tersebut yang tidak berfungsi atau aliran bahan bakar yang dihasilkan dari pompa solar atau pompa bahan bakar tersebut dalam keadaan low ya atau slow, ini harus dikalibrasi ulang untuk memastikan pressure yang biasa pada saat cranking tersebut. Jika fuel pump dalam keadaan bagus, kita lanjut untuk step yang berikutnya. Jika menggunakan fuel injection pump, kita pastikan untuk timing tidak bermasalah atau benar. Timing antara gear fuel pump dan camshaft dalam keadaan top 1 dan tidak ada permasalahan di timing ini. Jika timing sudah dicek, tidak ada bermasalah dalam pemasangan, kita lanjut untuk step berikutnya.
Ini adalah step terakhir dari kemungkinan engine tidak bisa start, ya, mengalami gangguan pada starting engine. Itu yang paling kritikal adalah mechanical power membutuhkan overhaul. Bagaimana kondisi di mechanical power seperti linear, piston, ring piston, dan keadaan cylinder head. Apakah ring piston tersebut sudah tidak presisi lagi sehingga kompresi yang dihasilkan untuk tadinya ledakan di combustion chamber tidak terjadi. Dan untuk cylinder head bisa dicek terhadap valve, apakah valve dalam keadaan bagus, baik itu insert valve atau setting valve atau mekanisme cylinder head yang lainnya. Kita membutuhkan overhaul jika masih mengalami gagal start. Baiklah, demikianlah untuk step-step troubleshooting yang bisa saya sajikan atau yang bisa saya share untuk sahabat-sahabat mekanik. Jika ada selain ini tambahannya, sahabat mekanik bisa menambahkan di kolom komentar apa saja yang dibutuhkan agar bisa membantu rekan kita yang sama sebagai mekanik di lapangan atau mempermudah kerja sahabat-sahabat di lapangan. Baiklah, jika channel ini membantu sahabat dalam pekerjaan, silahkan sahabat subscribe, like, dan komen jika bisa membantu berkembangnya channel ini untuk kita semua, khususnya sahabat-sahabat yang berada di lapangan dalam proses pengerjaan mesin diesel dan juga pada user yang memiliki engine diesel, trouble ringan yang berada di lapangan. Baiklah, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.